Hidup Jokowi! Bapak Jokowi saja menanggapi santai ketika Spiritualitil dan Roy Panji tidak ditahan oleh kejaksaan. Ya, memang itu kewenangannya kejaksaan. Mereka boleh memutuskan ditahan atau tidak. Kita dengarkan dulu lah Bapak kita yang paling sabar sedunia, yang paling ikhlas dengan hidupnya. Kita harus mencontoh beliau. Pak, kemarin kan Pak Surya kan dari polisian sudah ke kejaksaan Jaksel, tapi dari kejaksaan ternyata tidak ditahan. Itu benar tanggapannya, Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya, Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya, terima kasih. Bapak Jokowi ini sangat rendah hati ya. Ramah, tidak pernah marah, tidak pernah membuat sensasi. Tapi lucunya, setiap kata yang keluar dari mulut beliau itu dihiperbolkan oleh orang-orang yang membenci beliau, ya. Ketika Bapak Jokowi mengatakan, di balik kasus ini pasti ada orang besarnya, itu langsung dihiperbolkan. Langsung disebut kira-kira orang besar si A, si B, si C, si D. Sampai orang-orang banyak yang tersinggung, padahal Pak Jokowi tidak mengarah ke situ. Tapi setiap kata yang keluar dari mulut Pak Jokowi selalu digoreng-goreng, dibumbu-bumbui, dilebih-lebihkan. Tujuannya apa ya? Untuk menjatuhkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tidak pernah menjatuhkan orang, tidak pernah berbicara buruk tentang orang lain, tidak pernah marah, tidak pernah menjelek-jelekan orang lain. Jadi setiap kata yang keluar dari mulutnya itu digoreng sama orang seolah-olah itu adalah kata-kata Pak Jokowi gitu. Ya kok ada ya manusia di akhir zaman ini sebaik beliau gitu. Seikhlas beliau menerima ujian yang sangat berat ini, beliau ikhlas sekali ya. Kemudian sabarnya itu sepertinya tidak ada batasnya gitu. Kalau Bapak Jokowi melaporkan bahwa dirinya sudah dicemarkan nama baiknya oleh orang-orang dari sebuah kejadian yang terekam di media sosial, ya itu wajar. Bukan artinya Bapak Jokowi tidak sabar, tapi itu perlu untuk dilakukan demi menegakkan kebenaran. Mana yang benar, mana yang batil. Dan sekarang keluar semua. Ya. Orang-orang batil, orang-orang culas, orang-orang jahat, orang-orang yang punya niat-niat busuk terhadap negara kita muncul semua dari kasus ijazah ini. Ya. Tujuan mereka menjatuhkan Pak Jokowi, rame-rame nginjek-nginjek Pak Jokowi. Justru Pak Jokowinya tidak terinjak. Mereka kesal, Pak Jokowinya tidak terinjak-injak. Akhirnya mereka nongol. Ini orang kok kuat banget sih, nongol semua satu-satu ya. Dan kita sekarang sudah tahu mana orang-orang busuk. Tokoh-tokoh nasional yang busuk hati, mana kita jadi tahu. Nah ini untuk catatan kita bahwa nanti 2029, siapa saja yang didukung oleh orang-orang busuk ini, jangan kita dukung. Karena kita sudah punya catatannya. Meski jaksa tidak menahan Roy Panji dan Spiritualitil, tapi mereka tetaplah tersangka. Persidangan tetap akan berjalan dan mereka akan menjadi pesakitan di depan persidangan. Dan mereka akan menjadi terdakwa. Tertuduh orang yang akan didakwa berapa tahun dia akan tinggal di penjara. Kan itu. Itu yang dilupakan oleh pendukung-pendukung Roy Panji dan Spiritualitil. Seolah-olah kemarin itu keputusan tidak menahannya mereka itu adalah kemenangan. Udah takbir tuh. Tetapi yang perlu kita waspadai dari kasus ini adalah ketidaknetralan pihak kejaksaan. Ini yang harus kita waspadai. Ya, sekalipun kita menerima keputusan kejaksaan, tapi kita harus mewaspadai itu. Karena yang pertama, kejaksaan sangat lama mengeluarkan P21. Sangat lama. Sangat lambat. Apakah mereka goblok semua? Nah, tentunya tidak. Ya, mereka orang-orang pinter, tapi kenapa bisa lama? Karena ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Lalu mereka tiba-tiba membebaskan Spiritualitil dan Roy Panji. Ada apa? Walaupun itu kewenangan mereka, tapi ada apa di balik itu ya? Jadi kita harus tetap waspada. Nanti di persidangan kita harus waspada. Jangan melepaskan persidangan begitu saja, tapi kita harus mengawal teman-teman saya dari seluruh Sabang sampai Merauke. Jika kalian mendengarkan video saya ini, silakan kalian datang ke persidangannya Roy Panji dan Spiritualitil yang merupakan tersangka dan terdakwa dari kasus pencemaran nama baik atas nama Pak Joko Widodo, Presiden kita yang ke-7. Kalian boleh datang, ikut mengawal, jangan sampai persidangan nanti menjadi tidak netral karena ada orang-orang yang dibayar atau dikondisikan untuk malah membela habis-habisan Spiritualitil dan Roy Panji yang jelas-jelas selama ini sudah membuat gaduh negara kita.
Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan fitnah, kebencian, kebohongan, dan ketololan kepada bangsa Indonesia. Mereka orang-orang yang ilmunya tinggi, mengaku ilmunya tinggi, padahal mereka memberikan ketololan kepada rakyat Indonesia untuk mempercayai semua ucapan-ucapan bullshit yang keluar dari mulut mereka. Mereka juga memberi contoh kepada bangsa ini bagaimana menjadi orang yang tolol di muka publik, ya, di perdebatan-perdebatan. Mereka melakukan argumen-argumen yang tolol, argumen-argumen yang tidak mau mengalah. Bahkan mereka tidak menyukai demokrasi dalam perdebatan. Mereka inginnya memonopoli perdebatan. Kalau mereka bicara harus didengarkan, kalau orang lain yang menjelaskan harus disanggah sela-sela, supaya ucapan orang tersebut tidak didengarkan oleh publik. Karena apa? Mereka spiritualitil dan Roy Panji ini adalah orang-orang yang ingin menutup kebenaran dengan mulut-mulut busuk mereka. Walaupun mereka sudah dilepas oleh kejaksaan, tapi paling tidak mereka sudah kita buat malu selama 2 hari ini menggunakan baju oranye, dan kita lihat juga si Roy Panji itu malu memakai baju oranye, dia minta ditenteng di tangannya, nggak mau pakai. Dia tidak secara gentleman menggunakan baju oranye. Tapi kalau si spiritualitil masih mau, ya mungkin biar kelihatan keren kali, atau mungkin dia ingin menciptakan sebuah sejarah bahwa dia pernah menjadi residivis. Paling tidak, walaupun mereka saat ini lepas, mereka sudah merasakan bagaimana malunya menggunakan baju oranye, bagaimana malunya mereka ditangkap, ada yang lagi tidur, ada yang lagi mau ujian. Bahkan mereka menuduh mereka diculik oleh polisi. Lebay lu, ya, selama ini lu bikin gaduh 1 tahun kok gak mau diperlakukan seperti itu. Nonyor kowe, ya. Lihat nih Bapak Jokowi, ya. Walaupun mereka selalu menghina, mencaci maki, mendowngrade, tapi apakah Pak Jokowi akan terdowngrade? Tidak. Bapak Jokowi bahkan dengan happy merayakan hari ulang tahunnya, dan tamu-tamu yang datang ke kediaman beliau tidak pernah berhenti datang. Bahkan jumlahnya saat ini sudah sangat banyak. Kalau dulu yang datang hanya sekitar 500 orang sampai 1.000 orang, sekarang 1.000 orang sampai 3.000 orang setiap hari. Saya merasa 2-3 bulan terakhir itu Jokowi sudah lemdak selemdak-lemdaknya. Itu nanti Pak Jokowi namanya limcak presiden bebek lumpuh. Karena prediksi dari Amin Rais dan juga Rafli Harun meleset, ternyata Pak Jokowi kian hari kian banyak yang menyukainya, bahkan rumahnya tidak berhenti dikunjungi orang. Jadi mereka berupaya untuk menjatuhkan Pak Jokowi sejatuh-jatuhnya. Tetapi semakin mereka berusaha keras untuk menjatuhkan Pak Jokowi, hal itu tidak akan pernah berhasil. Pak, sekolah SD. Sehat ya Pak, Bentar ya, nanti masuk semuanya. Guys, Anda perhatikan cukup panjang antrian yang akan berhadapan. Siap. Semoga tamunya Pak Jokowi juga sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Banyak rezeki. Mana tepuk tangannya? Tidak Pak. Jangan maju.
Dari Lampung. Pak, sengaja ini nemuin Bapak. Oh, minggu depan ya Pak? Iya, acara PDI. Selesai, menang. Geser ya. Ini buat akses. Roy panci spiritualitil ditangkap, kubu pembenci geram, berteriak kriminalisasi, histeris menuduh zolim. Roy panci spiritualitil pucat pasi, stres lemas grogi terdiam, bohir-bohir panik maju unjuk gigi, menjamin penangguhan penahanan. Baru 2 hari ditahan, panik gak ketulungan, apalagi 5 atau 12 tahun, bisa-bisa moda dalam jeruji. Roy tiba-tiba sehat lagi, mendengar jaksa membebaskan. Mereka lupa status tahanan, lupakan menjadi terdakwa. Pasukan pemburu ijazah bertakbir mengira menang dan berakhir, padahal baru permulaan. Sebentar lagi